namanya transvaluasi dibalik. Jadi kelanjutannya, ketika karena mereka tidak bisa mengarahkan kekuatan keluar, ada transvaluasi tadi, akhirnya muncul ideologi ke dalam. Ideologi ke dalam itu yang batin-batin dianggap lebih baik daripada yang lahir. Jadi suara hati itu kan semua batin. Jadi kalah di lahir gak apa-apa, yang penting kita menang di batin. Sehingga akhirnya terus yang terjadi sebenarnya, kalau pakai istilahnya Nietzsche, orang menipu dirinya sendiri. Setiap orang itu sebenarnya ingin sukses. Setiap orang itu sebenarnya ingin maju. Setiap orang itu sebenarnya ingin mandiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan menguasai. Tapi dengan sistem nilai yang ditransvaluasi ini, dia sedang menipu dirinya sendiri. Nilai-nilai dasar kemanusiaannya, yang itu ingin sukses, ingin maju, ingin mandiri, direpresi sehingga yang tampil bukan dia. Yang tampil itu dirinya yang palsu, yang pura-pura, dirinya yang ditutup-tutupi oleh sistem nilai yang ditransvaluasi tadi. Kalau bahasanya Nietzsche, dia menjadi manusia setengah hewan yang menyiksa dirinya sendiri. Dia seperti binatang laut yang hidup di darat. Jadi harusnya dia sadari bahwa aku itu binatang laut. Kalau kalah secara ini ya perang, ayo sama-sama ingin maju, maka kita tanding. Tapi kan enggak, kamu menipu dirimu bahwa oh enggak, kalah enggak apa-apa. Oh enggak, yang kayak gini cuma ujian sementara. Oh enggak, ya sudah, kamu sedang menipu dirimu. Jadi naluri kemanusiaanmu kamu singkirkan. Justru yang kesejatianmu sebagai manusia kamu anggap itu tidak manusiawi. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting rukun. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting damai. Sudahlah, nggak apa-apa. Dengan alasan-alasan ini kamu tangguhkan sebenarnya keinginanmu untuk maju, untuk menguasai, untuk mandiri. Malah nggak manusiawi. Sekarang kan banyak orang yang gitu kan. Yang penting damai, nggak apa-apa. Yang penting rukun, yang penting harmonis. Jadi yang dipentingkan yang gini-gini. Biasanya yang bilang gini yang kalah. Kalau yang menang jarang bilang yang penting rukun, yang penting harmonis. Enggak, yang menang biasanya pinginnya ngatur. Dan yang diatur karena dia tidak berdaya, terus tidak apa-apa. Yang penting rukun, rasa gegeran. Terus tidak apa-apa, yang penting kita harmonis. Terus tidak apa-apa. Nah itu sebenarnya dia sedang mengingkari dirinya sendiri dengan transvaluasi nilai tadi. Nah, kenapa sih yang model kayak gini ini bisa bertahan dan bahkan dominan? Kalau katanya Nietzsche, ya karena dunia sosial budaya, bahkan dunia agama biasanya secara terus-menerus mensuplai fiksi-fiksi, ngasih narasi-narasi baru untuk melanggengkan transvaluasimu tadi. Jadi ya kayak ibu-ibu tadi loh, dia merasa ya di sini kemuliaanku, besok di surga aku akan disambut oleh. Jadi diciptakan narasi-narasi baru untuk melanggengkan ini. Biasanya sistem sosial yang bikin seperti itu, termasuk agama. Jadi dibikinkan cerita-cerita, narasi-narasi. Kalau kita sabar di dunia ini, besok di surga kita akan dibikinkan rumah yang terbuat dari emas. Nah, kan mesti gitu. Dan terus kamu pengen kan punya rumah terbuat dari emas. Padahal ya buat apa di surga emas? Ngomong apa-apa kan kamu sudah punya, sudah. Di surga kan segala keinginanmu butuh, sudah ada. Jadi nggak perlu rumah dari emas. Emasnya kan nggak bisa dijual loh. Dijual kan untuk kebutuhanmu sudah terpenuhi semua loh. Tapi narasi-narasi kayak gini yang melanggengkan itu. Agama misalnya, kalau kamu jeli sebenarnya Quran, hadis itu bilangnya misalnya tentang surga, tentang neraka itu cuma sedikit. Pokoknya di surga ada gini-gini neraka. Hanya tafsirnya para ulama. Narasi-narasi yang dibikin tentang yang eskatologis ini biasanya mengarah untuk melanggengkan tadi, transvaluasi tadi. Sudahlah, jangan gitu. Kalau kamu gitu, nanti di neraka kamu akan dipalu kepalamu sampai kan gitu. Nanti anumu akan dipotong pakai gunting sampai putus, terus balik lagi dipotong lagi, balik lagi dipotong.
Kamu kejar hadisnya apa Qurannya, kamu akan mati-matian bingung nyari apa ada yang anunya dipotong balik lagi dipotong. Tapi itu kalau kamu lihat komik-komik surga neraka yang zaman saya kecil itu kan kayak gitu ada. Iya, narasi-narasinya itu yang neraka yang mengerikan. Di neraka itu semua alat pertukangan ada di sana. Loh ya kan, gergaji, palu, martil, opo alat-alatnya tukang rantai ada di sana semua. Dan itu untuk nyiksa kita. Besok kalau kita suka ngadu ayam, kita akan diadu oleh ayam. Kalau kita suka ngadu jangkrik, kita akan diadu oleh jangkrik. Narasi-narasi kayak gini sering melanggengkan transvaluasi, melanggengkan mentalitas Buddha. Jadi kita bikin fiksi-fiksi sendiri yang menjebak kita sendiri. Banyak yang seperti ini. Dunia sosial juga begitu. Mungkin bikin narasi tentang jin, setan, gondorwo, bikin narasi tentang hati-hati loh, jangan gitu loh. Dulu emasmu kayak gitu, akhirnya mesti ngono. Pak Demo dulu melakukan itu, jadi terus ada yang kayak melanggengkan sistem sosial, melanggengkan mentalitas yang juragan tetap juragan, yang budak tetap budak. Jadi tidak bisa maju-maju. Kalau dulu orang Indonesia mungkin punya mentalitas Tuhan, mungkin nggak perlu lama-lama dijajah oleh Belanda, nggak perlu lama-lama didominasi. Bahkan sampai hari ini, kalau kita semua punya mentalitas Tuhan, tapi karena kita mentalitasnya Buddha, jadi kita bisa menikmati tersiksa itu. Itu kan berat. Indonesia itu krisis mulai 98, kita masih enjoy aja, masih seneng aja. Karena memang konstruksi mental kita konstruksi mental yang Buddha, kalau katanya Nietzsche. Jadi bukan urusan tahan banting atau tidak tahan banting. Ya tahan banting itu juga semacam transvaluasi. Kamu disuruh yang tahan banting dong, tahan menderita dong. Padahal menderita itu jangan terlalu tahan. Kalau terlalu tahan, kamu nggak nyari obat. Kalau kamu alah cuma pusing kayak gini aja, ya kamu nggak nyari obat. Bila perlu kamu gampang sakit, biar serius nyari obatnya. Zaman dulu waktu krisis 98, semua negara segera ingin sembuh. Thailand, Malaysia, Korea itu semua segera ingin sembuh. Dan 2-3 tahun semuanya sembuh. Yang belum sembuh-sembuh itu Indonesia. Mereka tidak tahan menderita. Kita terlalu tahan menderita. Nah, ya kan? Bahkan kita bingung kalau tidak menderita. Kan bingung. Loh, kita dijajah Belanda 350 tahun lebih, terus diganti Jepang. Begitu penjajahnya hilang, kita bingung dewe loh saat itu. Makanya bunyi proklamasi itu kan membingungkan. Hal-hal yang pemindahan, mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu kan saking bingung bahwa lain-lain pokoknya diurusi mengkulang. Dan terus apa sih diurusi sampai hari ini juga tidak jelas. Sampai gegeran sama teman-temannya sendiri. Ada pemberontakan karena kita tidak jelas. Kalau nggak dijajah kita bingung. Kalau nggak diatur kita bunyi. Coba orang-orang sudahlah bapak-bapak bebas mau apa, mesti terus tanya, loh kita enaknya gimana loh Pak? Mesti gitu. Tidak bisa disuruh bebas karena sejak awal mentalitasnya mentalitas yang diatur. Disuruh ngatur nggak bisa. Dan itu makanya kalau ikut Nietzsche, kalau ingin Indonesia ini sukses keluar dari krisis, pertama-tama harus digarap mentalnya. Karena kita ya kayak budak tadi loh, terus reaktif, balas dendam. Karena kita nggak bisa ikut mereka, kok enak mereka korupsi, aku nggak kebagian. Terus jadi kamu pada siapa saja suudzon, karena gara-gara kamu nggak kebagian. Kalau ada orang baik-baik, kamu anggap, wah dia mesti pencitraan. Kalau ada orang jelek, dibicarakan orang se-Indonesia. Yes. Mentalitas Buddha, ya termasuk suka gosip itu kan sebenarnya mentalitas Buddha. Kamu senang sekali kalau ada gosip baru, kalau ada berita baru. Itu namanya transvaluasi. Oke. Nah, setelah transvaluasi, katanya Nietzsche, sebaiknya kita sadari bahwa hakikat fitrahnya manusia, setiap individu itu sebenarnya punya garis bawah bahwa itu loh hakikatmu. Hakikatnya manusia adalah kehendak untuk berkuasa.
Jadi setiap orang, kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya kamu itu ingin berkuasa di bidang apapun yang bersentuhan dengan hidupmu. Karena ini dorongan fitri untuk kamu berkreasi, jadi besar, memperoleh kekuasaan. Kamu selalu ingin jadi orang yang penting, jadi orang yang menguasai. Kalau nggak percaya, perhatikan kalau ada teman-temanmu, mungkin kamu sedang ngobrol bareng-bareng ya. Coba perhatikan, hampir semuanya ingin dianggap yang paling punya informasi paling banyak. Itu namanya ingin menguasai. Jadi ingin, kalau bisa akulah lebih ngerti. Sekarang kalau kamu ketemu mahasiswa filsafat, kamu bilang, sebenarnya aku lebih ngerti filsafat. Tapi tenang aja, aku tidak akan rame-rame. Nah, gitu. Yang filsafat juga begini ya, aku yang ngerti lah filsafat. Nggak perlu ikut ngaji filsafat, ya aku harus ngerti filsafat. Aku mahasiswa filsafat kok. Nah, setiap orang merasa dirinya tinggi. Yang takmir juga begitu, yang jamaah juga begitu. Sebenarnya dia ingin berkuasa. Bagi jamaahnya, takmir itu kan cuma pegawai, aku tak suruh ngurusi masjid. Bagi takmirnya, jamaah itu kan apa kataku, tak atur kayak gimana kan ini, aku takmirnya kan. Setiap orang begitu sebenarnya. Dia ingin berkuasa. Jangankan jauh-jauh, di temenmu saat kos-kosan itu sebenarnya saling berebut pengaruh untuk bahwa dialah sang penguasa. Aku lebih dominan. Temanku itu tidak penting. Di kos-kosan ini, kalau bukan aku yang nggak beres urusan di sini. Selalu begitu. Di kampus juga begitu. Pak dosen itu tidak berani kalau sama saya. Saya sudah biasa. Aku bolos tiap hari pun tetap boleh ikut ujian. Dia apa kataku mana? Padahal mungkin kenyataannya nggak begitu. Tapi kamu ingin memposisikan dirimu bahwa aku itu penting. Dan itu sebenarnya fitrah. Setiap orang katanya Nietzsche ingin begitu, ingin dianggap penting. Ya kalau nggak percaya kamu mungkin neng jadi kuliah ya sak-sae, nilai juga pas-pasan. Tapi begitu pulang kampung, cerita neng bapakmu, adikmu, pakdemu di sana seolah-olah kamu sangat penting di Jogja ini. Jogi Pak, aku naik kuliah dosen nih kuwi. Konco nih mesti gitu. Seolah-olah kamu penting banget, kalau nggak ada kamu Jogja sepi. Ya kan? Coba aja dari gayamu cerita yang kelihatan sebenarnya itu namanya power to will, will to power, kehendak untuk berkuasa sebenarnya. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku itu penting, aku itu menguasai, aku itu otentik. Perhatikan aku kan soalnya. Wes paling gampang ya buktinya dari Facebookmu itu. Jangan posting-postinganmu tiap hari, statusmu. Diam-diam kamu ngomong manusia itu adalah makhluk yang itu. Sebenarnya kamu ingin menunjukkan bahwa aku lebih pintar sekarang, ngerti yang aku sudah menguasai yang gini-gini kan. Sebenarnya gitu kan. Gitu loh. Kadang-kadang kamu cuma beli lotek murah aja, kamu posting fotonya, kamu taruh di sana. Itu sebenarnya kan diam-diam kamu mau ngomong, aku loh penting, aku baru beli lotek. Jangan salah kan, gitu. Kadang-kadang cuma makan di angkringan aja kamu pamerkan, baru nongkrong di angkringan kan, seolah-olah emangnya kenapa cuma gitu aja dikabarkan. Itu sebenarnya kan kamu nggak sadar mendeklarasikan dirimu, aku itu penting. Bahkan nongkrong di angkringan aja tak kabarkan, yang komen banyak sekali. Cuma itu. Fotoku aja sekedar aku ngelirik dari samping sini, yang komentar 45 orang. Belum ngadep ke depan itu. Kalau begitu kan kamu rada narsis. Sebenarnya will to power. Semakin banyak yang komen kan kamu semakin merasa senang. Seolah-olah yang komen itu berada di bawah kendalimu. Itu will to power. Hanya saja katanya Nietzsche, sering-sering will to power ini direpresi. Sah-sah saja kok katanya Nietzsche, orang kayak gitu itu naluri ya. Kalau enggak gitu bukan manusia namanya. Tapi ini sering direpresi oleh agama, oleh sistem moral, oleh masyarakat. Dianggap yang kayak gitu itu tidak sopan, itu tidak boleh loh, itu namanya pamer loh, itu namanya pencitraan loh. Kalau katanya Nietzsche, loh memang manusia kayak gitu. Kalau nggak ada yang gitu, tidak kompetisi dong, dunianya sepi dong.
Ya harus begitu. Sana nganggap dirinya penting, sini nganggap dirinya penting. Ya wis kompetisi lah. Nanti sejarah yang membuktikan siapa yang sebenarnya paling penting. Jadi fitrahnya setiap orang, dia ingin lebih menonjol dari siapapun yang lain di tengah masyarakat. Itu sebenarnya manifestasi dari will to power. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu lihat foto bareng-bareng, misalnya, yuk kita foto, yuk ngaji filsafat ini, foto bareng-bareng di depan, terus fotonya kamu posting di Facebook, yang kamu lihat pertama fotonya siapa? Mesti kan gambarmu dewi kan? Aku dia, mesti gitu. Jarang kamu lihat temenku, mesti kamu dulu yang ingin kamu lihat. Kamu ingin selalu lebih menonjol. Kalau kelihatan nggak menonjol, lo wajahku kok ketutup ya, mesti kamu kecewa. Aduh, aku kok posenya jelek ya. Jadi kamu harus tampil selalu wah, selalu nomor satu, selalu penting. Karena memang kita punya naluri untuk menonjol. Kita punya naluri untuk jadi orang penting, melebihi masyarakat. Hanya saja agama, budaya, sistem moral sering bikin kita, memaksa kita untuk tenggelam di tengah masyarakat. Sering bikin kita harus rutin jadi orang yang ikut apa kata dunia sosial di sekeliling kita. Dan ini jadi masalah, katanya Nietzsche. Orang jadi nggak otentik lagi. Ya betul, cuma lotek sama gado-gado diupload, cuma makan sama tempe diupload, ya apa-apa. Ekspresi dirimu, kamu ingin menunjukkan yang itu, ya tunjukkan aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut, nanti dianggap nggak sopan ya, nanti dianggap narsis, dianggap pamer, nggak apa-apa. Itu naluriah memang. Setiap orang ingin disebut menonjol, dan itu yang disebut kehendak untuk berkuasa. Maka Nietzsche bilang bahwa dunia ini sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Dan kamu pun sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tak lebih dari itu. Di hidup kita sebenarnya isinya dua: menaikkan derajat kita setinggi mungkin, atau menunjukkan bahwa orang lain di bawah kita. Biasanya isinya cuma dua itu. Kadang-kadang ada kamu ketika sudah merasa, wah aku kok ada jeleknya ini, untuk bikin kamu tertinggi, kamu akan bilang bahwa orang lain banyak yang lebih jelek dari aku. Biasanya gitu. Ketika kamu keliru, kamu akan tunjukkan bahwa orang lain banyak yang kelirunya lebih dari aku. Kadang-kadang misalnya ada yang ditangkap karena korupsi, terus diwawancara, jawabannya mesti, ngapain sih sibuk ngurusi aku, yang lain korupsinya lebih besar dari aku, Senturi coba diurusi, apa coba diurusi. Itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa meskipun aku salah, jangan sampai aku tenggelam. Aku harus tetap muncul, karena yang lain ada yang lebih bawah dari aku. Nah itu sebenarnya naluri manusia. Dan bagi Nietzsche itu daya hidup yang paling primordial, jadi yang paling dasar dalam diri manusia. Bahkan ilmu, bahkan pengetahuan. Kamu punya pengetahuan, kamu belajar, kamu kuliah, itu kan sebenarnya nama lain kamu ingin menguasai sesuatu atau menundukkan sesuatu. Belajar filsafat, belajar kejawen, belajar apapun, itu sebenarnya kan ada misi tersembunyi yang tidak sekedar ngerti ilmunya, tapi ada yang ingin kamu tundukkan. Saya ingin menaklukkan khazanah sastra Jawa, saya ingin menaklukkan filsafat itu apa sih. Saya ingin selalu begitu. Dan itu sebenarnya mewakili kehendak untuk berkuasa. Tidak pernah orang sign for sign, itu tidak ada. Nanti ada, kalau filosof sign for sign mungkin kritiknya bisa ketemu di Habermas. Tapi yang jelas tidak bisa. Kehendak untuk berkuasa itu primordial. Jangan ditipu, jangan ditenggelamkan oleh apapun, termasuk oleh agama, termasuk oleh sistem budaya, termasuk oleh sistem moralitasnya masyarakat. Nah, oleh karena itu setiap orang itu harusnya dia jadi Superman, Uberman. Jadi manusia, sebenarnya makna letterlengnya itu manusia atas. Jadi kebudayaan, tata sosial itu sebenarnya kalau menurut Nietzsche tujuannya bukan bikin
Manusia jadi manusia, tapi manusia jadi super manusia. Kalau di Nietzsche ada dua jenis manusia, ada manusia super, ada manusia kawanan, the crowd, manusia kerumunan. Kalau Superman itu vital, semangat, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat dalam tanda petik, elit dia. Jumlahnya sedikit biasanya Superman itu. Orang-orang besar, tokoh-tokoh terkenal itu biasanya mereka Superman. Kebalikannya kelompok kawanan, kerumunan, itu biasanya mereka lemah, pengecut, budak, tunduk, setia kawan, sejenis-jenis itulah. Dan jumlahnya terlalu banyak kata manusia. Sudah kebanyakan orang kayak gini, bikin sumpah dunia. Kita butuh Superman lebih banyak biar dunia ini bagus. Kita ini kerumunan, beraninya kalau banyak temennya, ya kan? Untuk urusan-urusan apapun, termasuk urusan godani cewek kan biasanya gitu juga. Kalau pas banyak temennya aja ada cewek lewat, cuit cewek. Begitu sendiri-sendiri ketemu, kamu mengkeret, nyopo wae rawani. Ngelirik aja diam-diam, nggak berani. Begitu banyak temennya, berarti kita sebenarnya kerumunan. Demo juga begitu kan. Demo itu kalau pas bareng-bareng, ganasnya luar biasa. Begitu tinggal sendirian, mesti kamu mengkeret, nggak berani kan. Atau kalau pas lagi bareng-bareng caci maki, begitu ketemu orangnya nggak berani. Berarti kita sebenarnya tipikalnya kerumunan. Kalau bahasa Jawa ini akeh tunggale, tidak spesial. Jadi berarti tidak Superman. Akeh tunggale itu berarti ya ada atau kamu nggak ada, nggak nambah apa-apa, hanya nambah jumlah di kerumunan itu. Karena kita tidak otentik. Sebagian besar sebenarnya kita itu. Kalau nggak percaya, coba kamu cermati dirimu sendiri. Kamu punya identitas apa aja? Dari sekian banyak identitas, mana yang hasil pilihanmu sendiri, mana yang sebenarnya itu otomatis saja kamu mengalir dari dunia sosial budayamu. Kebanyakan pasti kamu ngikut aja. Ngapain kok kamu Islam? Yo terpaksa bapaknya Islam. Ngapain kamu NU? Keluarga gue NU pak, semuanya. Bapak ibuku NU. NU itu apa? Nggak ngerti pak. Pokoknya manut aja lah pak. Diajak berjanjian, selawatan, terbangan di mana boleh lah pak. Nah, itu berarti kita sebenarnya kerumunan, bukan Superman. Jadi padahal fitrah kita itu will to power. Dan untuk bisa merealisasikan will to power, kita harus bisa jadi Superman. Superman itu bebas. Kamu bikin nilai sendiri, bikin norma moral sendiri. Jadi bukannya tidak bermoral, tapi tata nilai moral itu kita bikin sendiri. Kita rancang sendiri sesuai hidup, sesuai tujuan kita. Jadi orang-orang Superman ini setelah nilai tadi dibalik, dijungkir balikkan oleh orang-orang Buddha, dia bisa bikin nilai lagi, ditransvaluasi ulang oleh kelompok Superman. Jadi Superman ini termasuk itu orang-orang yang mengiyakan hidup, orang-orang yang realistis melihat hidupnya, dan orang-orang yang punya mental Dionysos, kreatif, menikmati hidup, tidak pasif, bebas, dan ekspresif, dan seterusnya. Itu mereka ini Superman. Kalau Nietzsche bikin gambaran Superman itu, kalau mau digambarkan ini kayak gabungan antara Napoleon dan Goethe. Napoleon politikus luar biasa plus Goethe seniman. Kalau ada yang kayak gini Superman. Atau gabungan antara Julius Caesar dan Yesus. Itu kan agak berat kan, satu keraja besar yang menguasai, menjajah di mana-mana, yang digabung sama Yesus yang nabi. Jadi Superman itu gabungan antara seniman, filosof, dan orang suci. Seniman berarti dia kreatif, filosof berarti dia bisa berekspresi, berpikir secara mendalam, orang suci berarti dia mengendalikan lingkungan sekitarnya. Dia jadi agen yang merubah, bukan sosok yang diubah. Dia orang yang mengikuti will to power-nya. Dia orang yang bisa mengekspresikan dirinya secara bebas. Itu Superman. Dan Superman jumlahnya harus banyak.
Dari sekian banyak Superman pasti tidak sama semuanya. Kenapa? Ya karena masing-masing milih jalan sendiri-sendiri. Pasti tidak seragam. Karena setiap orang punya will to power-nya masing-masing. Mereka adalah orang yang Superman ini orang yang out of box, keluar dari kotak sosial. Dia punya gaya hidup alternatif sesuai versi dia sendiri. Jadi jangan dibayangkan Superman itu terus jadi pimpinannya masyarakat. Kalau di enggak, bukan pimpinan katanya Nietzsche. Kalau pimpinan berarti dia satu di antara tiga. Kalau enggak dia terpaksa ngurusi orang lain. Kalau terpaksa ngurusi orang lain berarti dia akan tenggelam dalam kerumunan. Atau dia akan jadi patronnya kerumunan. Atau yang ketiga, ketika dia jadi pemimpin, dia akan jadi penghalang orang lain untuk jadi Superman. Maka justru Superman itu bukan pimpinan, tapi dia yang bisa menawarkan gaya hidup, bisa menunjukkan otentisitas dirinya tanpa tenggelam dalam kerumunan. Jadi itu Superman. Jadi kamu pun sekarang harusnya sudah bisa jadi Superman. Gak perlu nunggu lulus sarjana, gak perlu nunggu skripsimu selesai, mau kesuwen gak mari-mari. Jadi langsung aja sekarang jadilah Superman. Versi dirimu yang otentik, dengan segala hasratmu, cita-citamu, mimpimu, tanpa harus sibuk mencari batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu versinya Nietzsche. Tapi jangan tanya kayak gimana atau apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Superman. Karena begitu pertanyaanmu tak jawab, kamu tidak akan bisa jadi Superman. Apalagi kalau jawabanku kamu ikuti. Karena begitu kamu ikut aku, berarti kamu bukan Superman. Kamu jatuh lagi di mentalitas Buddha. Kamu karena manut aku. Nietzsche pun nggak menjelaskan Superman itu apa saja yang harus dilakukan. Yang harus kamu lakukan satu-satunya adalah kehendakmu turutilah, dorongan batinmu ikutilah. Itu aja. Dengan begitu kamu akan jadi Superman. Oke. Nah, terus ini teori masih agak panjang. Tak tambahin dikit lagi. Ada lagi teorinya Nietzsche yang anti transendensi. Jadi untuk bisa jadi Superman, di antara teori pendukungnya adalah bagi Nietzsche dunia ini sifatnya siklus dan berulang. Jadi rusak beresnya, kacau tidaknya, agung kerdilnya, dan seterusnya. Dunia ini siklus, selalu muter. Habis rusak nanti mesti baik lagi, setelah itu rusak lagi, setelah itu baik lagi. Ada orang baik mati, ada orang jelek mati, nanti ada orang baik lagi. Dunia selalu begini, selalu siklus. Dan semua peristiwa akan berulang lagi, berulang lagi. Apapun jenis peristiwanya, mungkin modusnya aja agak beda, tapi peristiwanya pasti sama. Dan ini bagi Nietzsche menjengkelkan, nggak ada ujungnya. Tapi ya terus, makanya bagi memuakkan, tapi ya sudahlah, diterima aja. Oh dunia ini memang kayak gini. Jadi kamu nggak usah tanya kiamat, nggak ada ujungnya. Kiamat itu bagimu. Mungkin sifatnya individual karena kamu mati, tapi nanti akan ada siklus lagi. Ada balik lagi, mungkin 100 tahun ke depan ada lagi orang kayak kamu dilahirkan lagi, dengan gaya kayak kamu lagi. Dan selalu begitu. Zaman dulu ada Napoleon, mungkin besok ada orang gayanya kayak Napoleon lagi. Ada yang gayanya kayak Soeharto lagi, ada yang gayanya kayak Soekarno lagi. Dunia selalu siklis. Dan ini sebenarnya implikasi dari Nietzsche yang menolak transendensi. Segalanya itu peristiwa dunia, nggak ada hubungannya dengan yang di luar manusia, nggak ada hubungannya dengan yang di luar dunia. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan kan ini bisa diatur, kadang-kadang bisa di-cut, bisa diatur, bisa dimodifikasi. Katanya stop, buktinya tidak, ya siklus saja. Tidak ada akhirat. Dan katanya saya bukti paling jelas kan ada teori hukum kekekalan energinya Einstein itu. Energi itu kan kekal, tidak bisa habis, bisa berubah. Saya ngomong ini suaraku ini kan jenis energi, dia tidak akan hilang. Berubah bisa, tapi hilang tidak akan bisa. Berubah bentuk. Energi sekeliling termasuk kamu sebagai manusia itu kan sebenarnya sebentuk energi tertentu yang memadat dan seterusnya. Teorinya agak jelimet, agak panjang. Jadi Nietzsche pinjam teori fisika untuk menunjukkan
bahwa dunia ini kekal. Hal yang sama akan berulang lagi. Maka ramalan kiamat jenis apapun tidak akan sukses. Orang kan di dunia ini bolak-balik ngomong kiamat. Mulai ada yang bilang kiamat tahun, zaman saya kecil ada yang bilang tahun 87 akan kiamat. Setelah itu tahun 2000. Setelah itu 99 sebelumnya. 99 tanggal 9 bulan 9 99 akan kiamat. Yang paling dahsyat kan kemarin itu tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 akan ada kiamat. Semuanya sudah siap-siap, bahkan dibikinin film segala yang judulnya 2012. Tapi kiamatnya nggak jadi. Mungkin malaikatnya tersinggung atau Gusti Allah tersinggung, lah kok aku ditebak ya. Tak ganti aja biar meleset biar. Makanya biar kiamatnya nggak jadi-jadi, kamu ngeramal aja dulu. Ya, nggak jadi-jadi. Kalau tidak kamu ramal tiba-tiba kiamat nanti ya, diramal aja. Jangan besok kiamat ya, jangan tahun depan kiamat jadi biar diundur terus kiamat ya, ditebak terus ini. Jangan ditebak. Kalau di situ tidak ada kiamat itu. Semuanya akan balik lagi karena energi tidak bisa habis. Itu sebenarnya teori untuk mendukung dia anti transendensi, bahwa manusia itu punya hak penuh, punya daulat penuh terhadap hidupnya. Ini teori pendukungnya. Teori pendukungnya yang lain adalah bahwa Tuhan itu sudah mati, katanya Nietzsche. Nanti kalau kamu baca Sprach Zarathustra itu, jadi seketika Zarathustra sudah bosan, Zoroaster Zarathustra sudah bosan di gunung, terus dia turun di tengah hutan, dia lihat ada orang yang sedang motong-motong kayu, sedang sambil wiritan, sambil nyanyi-nyanyi religius. Ditanya, lu sampean ngapain di sini? Oh ya sedang nyari kayu ini, sambil pikir, sambil ingat Tuhan, sambil nyanyi lagu-lagu religius ketuhanan. Terus Zarathustra bingung, ini orang ini apa enggak tahu ya, Tuhan itu kan sudah lama mati. Terus dia turun gunung ke pasar, teriak-teriak pada orang-orang, Tuhan itu sudah mati. Terus teriak, sudah mati. Kapan matinya? Kita yang bunuhnya, masa lupa? Terus terkenal bahwa Tuhan itu sudah mati. Oke, kenapa dia punya ideologi Tuhan mati? Jadi kapan sih Tuhan itu mati kalau di situ? Jadi Tuhan itu mati saat manusia sadar bahwa sebenarnya yang bikin Tuhan itu kita. Orang beragama kan kebalikannya, Tuhanlah yang bikin kita dan alam semesta. Kalau di Nietzsche kebalik, kita yang bikin Tuhan itu. Buktinya apa? Tuhanmu sama Tuhannya orang FPI kira-kira sama apa beda? Tuhannya orang NU sama Tuhannya Muhammadiyah kira-kira sama apa beda? Kamu kan akan bilang sama, tapi kok dalam praktek, dalam konsep kok beda? Mungkin bagi orang A ini Tuhannya nesunan, jadi awas sikat tak lebih neraka. Bagi yang ini Tuhan sangat pemurah, penyayang, rapopo, dosa cilik-cilik tidak apa-apa, santai aja. Jangan-jangan Tuhannya sama apa beda ya? Kalau di Nietzsche, ya karena kita yang bikin Tuhan, kita kan yang mengkonstruksi Allah itu kayak gimana, Tuhan kayak gimana di kepala kita. Dan begitu kita sadar bahwa ternyata saya yang bikin Tuhan selama ini, saat itu juga Tuhan akan mati. Itu nanti yang menafsirkan religiositas Nietzsche akan bilang, yang dibunuh itu ya Tuhan yang di kepala kita itu. Jadi begitu kita sadar, saat itu juga Tuhan mati. Yang bunuh siapa? Ya kita kan kalau gitu yang bunuh. Toh kemarin yang mengkonsep juga kita. Tuhan versi Asy'ari, Tuhan versi Ghazali, Tuhan versi Syafi'i, Tuhan versi kan. Yang di dunia itu kan itu rebutan Tuhan kan. Ini kehendak Tuhan, lo yang sana, lo ini juga kehendaknya Tuhan. Memang kehendaknya Tuhan beda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena itu tafsirmu tentang Tuhan. Tuhan yang ada di kepalamu bunuh aja. Itu katanya Nietzsche, Tuhan sudah mati. Dan untungnya besar katanya Nietzsche, dengan Tuhan itu mati, maka segala yang ngeribeti hidupmu, yang membelenggu kamu sehingga tidak kreatif, sehingga kamu terpancang, tidak bisa ekspresi diri, kamu takut mengekspresikan will to powermu, sekarang bebas sudah.
segala ide kebenaran universal. Kemarin kan kamu mikir apa aja takut gara-gara ada Tuhan itu. Katanya Nietzsche, mau gini takut nanti masuk neraka gimana, digeraji, dikepruk, disunat, ini kan banyak sekali belum mau gini nggak boleh. Begitu kamu bebas, ayo sekarang mau ngapain? Oke. Jadi ya termasuk yang bunuh Tuhan itu kan semakin cerdas. Manusia kan perannya Tuhan semakin kecil. Zaman orang primitif itu A sampai Z diurusi Tuhan semua karena nggak paham fenomena alam, nggak paham. Tapi semakin sains itu canggih, orang baru ternyata manusia bisa juga. Jadi perannya Tuhan bisa semakin kecil itu. Bahkan sampai level manusia hari ini kan sampai level rekayasa genetika. Lo ngatur gen itu yang menentukan vitalitas, nilai, model, corak hidup seseorang. Dan itu bisa direkayasa oleh manusia. Semakin besar perannya manusia, Tuhan ini semakin nganggur. Lama-lama kalau sudah habis kerjaannya mau ngapain, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Nanti akhirnya gitu. Kita bisa lah kalau cuma bikin kayak gitu. Lama-lama bisa gitu. Mau kita bikin fotokopiannya manusia namanya cloning bisa sekarang. Itu kan Tuhan semakin tidak berperan. Misterius loh. Dulu anak laki-laki dan perempuan aja orang, sekarang tinggal dilihat dalamnya perut selesai. Atau sebelum jadi anak tinggal direkayasa biar ini jadi laki-laki yang kuat, yang bisa. Rekayasa genetika. Jadi Tuhan mati sebenarnya kita yang bunuh. Kalau yang tadi kita bunuh yang di kepala kita, ada juga kita bunuh pakai sains. Jadi semakin sains luar biasa, semakin kecil perannya Tuhan. Lama-lama Tuhan nganggur juga. Disuruh ngapain ini sekarang, mau tidak bisa, mau gitu kan. Sudah manusianya sudah bisa mewakili Tuhan. Oke. Dan untungnya lagi, kalau Tuhan mati katanya Nietzsche, kita akan bebas dari yang namanya kecengengan transendental. Istilahnya luar biasa. Jadi cengengan transendental itu, kita itu gara-gara punya Tuhan sering jadi cengeng kan. Ada apa-apa dikit, ya Allah tolong dong, ya Allah ujian nih, ya Allah apa boleh dimintain Tuhan. Sampai mungkin Tuhan itu jengkel. Ujian pengen lulus ya belajar, kalau tidak bisa ya Allah wiritan sampai lama-lama Tuhan sakit ya wiritan terus, kasih aja nilai bagus mesti gitu. Kita cengeng, kita tidak tahan banting. Sengsara dikit lari ke Tuhan, sumpah dikit lari ke Tuhan, kalah lari ke Tuhan, apa-apa lari ke Tuhan. Kita malas berusaha, itu namanya kecengengan transendental. Jangan cengeng dong. Kalau kita cengeng ya mentalitasnya jadi mentalitas budak tadi. Jadi Allah disuruh ngurusi A sampai Z. Ya kan, ngurusi mulai kamu sholat, mulai kamu tidur, mulai kamu masuk kamar mandi, mulai semuanya dipasrahkan pada Allah. Nah, itu kan berat dalam hidup kita. Jadi nggak mandiri, itu benar-benar mentalitas budak kalau katanya Nietzsche. Jadi ya mandiri, baik buruk kamu ngerti kok. Bahkan kan banyak hadis, banyak yang bilang bahwa pakai akal aja selain urusan ibadah itu kita sudah ngerti kok mana baik mana buruk. Nggak perlu capek-capek kamu fatwanya mana. Kemudian selalu gitu kan kita, dalilnya mana. Kamu kan punya akal sehat. Masa kan ada korupsi kok gak difatwakan ya sama MUI. Lo kamu kok bodoh ya, pakai akal aja sudah ngerti kalau korupsi itu haram. Ngapain data MUI ngasih fatwa? Masa gitu aja nunggu fatwanya MUI. Kan banyak kita yang cengeng kayak gitu. Sebenarnya jenis kecengengan. Apa-apa dicari fatwanya. Lo emangnya kita gak bisa mikir. Kan akal itu kan separuhnya wahyu kalau dalam Islam, separuhnya lagi Quran. Cuma kita karena terbiasa bermental budak, jadi ya tidak kreatif akhirnya, tidak bisa mikir. Ada yang Al-Quran itu banyak ayat yang tidak bisa dipahami, maka kalau ada ayat yang tidak bisa dipahami, sudah jangan dipikir macam-macam, pakai akal, kembalikan lagi pada Allah. Lalu kemarin dikasih pedoman, sekarang dikembalikan lagi. Lalu buat apa ada kembalikan lagi maknanya pada Allah. Loh ya kemarin Quran kan petunjuk bagi kita, dikasih petunjuk dibalikin. Umum. Oke, jadi dengan matinya Tuhan kita bebas dari kecengengan transendental. Dan tidak ada lagi manusia-manusia, bahasanya Nietzsche ya, tidak ada lagi manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dunianya dengan berlindung di bawah naungan Tuhan.
Tuhan selalu jadi kambing hitam. Tuhan selalu jadi pelarian terakhir. Kalau sudah mentok ra iso mikir, ya wis takdire kaya ngene piye. Mesti gitu. Itu sudah kehendaknya Tuhan, gak bisa dilawan. Emangnya kamu ngerti itu kehendak Tuhan dan gak bisa dilawan? Tapi kita selalu seperti itu. Jadi kayak orang pengecut, melarikan diri dari dunia. Oke, dan kematian Tuhan akan melahirkan namanya nihilisme. Dan ya meskipun dampak positifnya banyak, ya biasanya secara psikologis akan bikin orang pertama-tama bingung. Karena kamu sudah terbiasa tergantung pada Tuhan. Kalau di Nietzsche mungkin pertama kita akan kehilangan arah, kita akan kesepian. Kita merasa tidak ada maknanya hidup ini. Kita merasa tidak percaya. Kalau Tuhan aja sudah nggak ada, semua nilai berarti relatif, semua nilai berarti nggak ada gunanya. Itu namanya nihilisme. Jadi hilang kepercayaan terhadap semua jenis nilai. Itu namanya nihilisme. Nihilisme ada dua, ada nihilisme pasif, ada nihilisme aktif. Kalau pasif, ini pesimis orangnya. Jadi dia merasa bahwa hidup ini nggak ada nilai-nilai, hidup ini nggak ada tujuannya. Dia pingin sebenarnya ada nilai, ada moralitas, cuma tidak nemu moralitas yang absolut. Kalau filosof eksistensialis, misalnya kemarin Arthur Schopenhauer, itu kan orang yang pesimis, jadi tidak bisa. Hidup memang harus ada aturannya, harus ada makna, ada moralitas, tapi tidak ada moralitas yang absolut itu. Semua moralitas bikinannya manusia. Nah, itu pasif, nihilisme pasif, tidak percaya pada semua nilai. Tapi ada juga nihilisme aktif. Karena hidup itu tidak ada nilainya, karena semua nilai itu relatif, maka sekarang saatnya aku bikin nilai sendiri. Sekarang saatnya aku bikin tata moral sendiri, versiku yang baik dan sesuai menurut aku. Dengan kebebasanku, dengan kreativitasku, dengan kemandirianku. Itu namanya nihilisme aktif. Jadi setelah kosong, setelah nihil, kita masukkan yang versi kita. Tapi kalau nihilisme pasif, setelah kosong kita nyerah sudah. Ya sudah, berarti nggak ada yang nilai absolut, nggak ada moralitas absolut. Terserahlah mau jalan kemana. Tapi yang nihilisme aktif, ini kita bikin sendiri dong. Kita bikin Islam versi Indonesia, kita bikin Islam versi Jogja, kita bikin Islam versi kos-kosan kita sendiri, kita bikin kreativitas sesuai pemahaman kita. Itu namanya nihilisme aktif. Oke. Itu beberapa catatan. Jadi Nietzsche agak negatif melihat agama, dan dia juga agak negatif melihat sistem-sistem namanya demokrasi, sosialisme, komunisme. Dia agak benci agama. Kalau di tulisannya sesuatu yang dibenci Christianity, karena dia dari klaster sana. Cuma bagi Nietzsche agama itu hanya konstruksi sosial, bikin masyarakat jadi budak, karena secara membuta dia harus taklid pada ajarannya. Yang kedua, agama bikin orang jadi pasif, manut saja apa katanya Tuhan, dan lama-lama will to power-nya akan mati. Dan yang ketiga, orang jadi tidak tahan banting, tidak pantang menyerah gara-gara agama. Selalu Tuhan jadi kambing hitam, Tuhan jadi pelarian, bukan dirinya sendiri. Dia jadi agak pengecut dan tidak agresif. Itu dampak negatifnya agama, katanya Nietzsche. Dia juga agak benci dengan demokrasi, sosialisme, komunisme. Tiga ideologi ini bikin orang jadi kerumunan. Jadi ideologi ini, ya kalau di Nietzsche dia melihat bahwa demokrasi, sosialisme, komunisme itu yang dipilih oleh masyarakat jadi pimpinan biasanya orang-orang yang sesuai versinya masyarakat. Bagi Nietzsche ini biasanya orang-orang idiot, orang-orang yang tidak bisa mikir dewe, yang ada di pikirannya hanya keperluannya masyarakat. Yang kedua, demokrasi, sosialisme, termasuk komunisme itu dasarnya kesetaraan. Bagi Nietzsche, manusia itu tidak setara. Katanya siapa manusia itu setara?
Manusia itu pasti ada orang-orang yang unggul, yang elit, yang kualitasnya lebih dari yang lain. Kalau disetarakan, malah yang bibit-bibit unggul ini akan mati. Yang ketiga, ya, masyarakat yang lemah selalu saja menang, sementara orang-orang khusus yang elit, yang sedikit, itu biasanya terpaksa harus menyesuaikan diri. Itu gara-gara sistem yang namanya demokrasi, sosialisme, komunisme. Sepinter apapun orang, sejago apapun orang, kalau nggak dipilih masyarakat, dia nggak akan jadi pimpinan. Jadi kuncinya suara terbanyak. Bahkan yang jelek-jelek pun di sistem yang namanya demokrasi sosialisme. Kalau Indonesia ini mayoritas setuju bahwa misalnya narkoba itu boleh, seks bebas itu boleh, jadilah seks bebas itu boleh dan narkoba boleh. Itu kan logikanya demokrasi. Suara terbanyak, bikin orang hanya jadi kerumunan, tidak otentik. Itu Nietzsche. Terakhir, ini kamu renungi aja di rumah bahwa Nietzsche seperti apapun pikirannya, ada beberapa, menurut saya ada beberapa catatan, ada beberapa kontribusi dari Nietzsche yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, Nietzsche memberi kita alternatif kebenaran yang lain dari yang lain. Selama ini kan kita mikirnya ke sana-sana linear aja. Nietzsche ngasih kotak baru, ternyata bisa juga berpikir seperti ini. Nietzsche ngasih beberapa ide-ide yang radikal, yang baru, misalnya perspektivisme. Dan ini nanti sangat berpengaruh di dunia, di perkembangan baru dunia filsafat namanya postmodern. Yang kedua, menunjukkan bahwa moralitas itu sifatnya relatif. Kriteria baik buruk itu sebenarnya hanya perspektif saja. Dan yang ketiga, Nietzsche mengajarkan kita menikmati hidup. Kadang-kadang kita tidak sempat menikmati hidup. Mimpi kita terlalu tinggi, ideal kita terlalu jauh, aktivisme dan pesimisme kita kadang-kadang nggak sinkron dengan hidup kita sendiri. Kita nggak sempat menikmati. Dulu sekolah, terus sekarang kuliah, mikir pelajaran, mikir nilai, mikir skripsi, macam-macam, nggak kober menikmati hidup. Jadi kita tidak sempat. Atau kita nikmati hidup tidak sesuai dorongan batin kita. Itu pelajaran berharga dari Nietzsche. Dan Nietzsche juga ngingetin kita bahwa sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Kita ogah melatih will to power kita. Kita mekanis saja ikut kerumunan. Bangun pagi, kuliah, makan, tidur, bangun lagi, kuliah, terus tiap hari rutin. Tidak ada progresnya. Tidak ada upaya kita untuk bikin kita muncul di tengah kerumunan. Padahal maksudnya Nietzsche ke sana. Dan Nietzsche ngajarin kita juga, ikutilah will to powermu. Tidak apa-apa kamu punya hasrat, tidak apa-apa kamu punya ambisi, kamu punya cita-cita, kamu punya target, ikuti aja. Dan kalau bisa, berpikirlah out of box, di luar kotak. Jangan jadi kerumunan. Tidak selalu yang ada di sekelilingmu itu pasti bagus loh. Kalau temanmu semua ikut ngaji filsafat, nggak mesti loh ngaji filsafat itu penting bagimu. Coba dipikir lagi. Itu out of box. Semua orang bilang bahwa filsafat dong, biar bisa mikir, filsafat dong. Apa yang mau? Coba dipikir sendiri. Untuk konteks kamu mungkin nggak pas. Itu namanya out of box. Jadi jangan jadi kerumunan, tunjukkan dirimu dalam sejarah. Itu sebenarnya yang menurut saya paling penting dari Nietzsche. Muncul dong, jadi sesuatu kalau katanya Sandini. Jadi, iya kan? Jadi sesuatu yang bisa kamu banggakan, yang kamu sendiri puas. Meskipun mungkin orang lain melihatnya biasa-biasa, tapi kan kalau sudah mengikuti will to powermu itu biasanya memuaskan. Jangan mau orang lain semua bangga padamu, salut padamu, tapi kamu sendiri terasing dari dirimu dan kesepian. Itu sengsara luar biasa. Meskipun kamu pakai tadi transvaluasi yang abu-abu. Oh enggak apa-apa ini demi umat, oh enggak apa-apa ini demi kemaslahatan bersama. Jangan mau kamu dibodoh-bodoh oleh, jangan mau kamu dihapusi oleh masyarakat. Kamu sendiri ingin apa? Kalau masyarakat mau ambil, kalau enggak ya wis. Oh, itu
Di titik itu bagi saya Nietzsche perlu kamu pertimbangkan. Dan dia memang pengaruhnya luar biasa. Nanti ide-ide yang ditawarkan oleh Nietzsche ini banyak sekali mempengaruhi para filosof belakangan. Tak bilang tadi karena sifatnya aforisme, nanti ide ini diwarisi oleh ini, tapi yang ini ditolak oleh ini, selalu begitu. Mulai dari Iqbal, Mullah Sadra, banyak yang terpengaruh oleh Nietzsche. Oke, saya kira itu. Silahkan yang ada komplain, pertanyaan, yang tidak ngerti apa. Asal jangan tanya gugat Nietzsche ya, aku cuma manut Nietzsche ini tadi. Ya, silakan. Ya, sebenarnya ini Pak mengenai gaya filsafatnya Nietzsche, kayaknya ini ada kontra Pak. Di depan itu dijelaskan bahwa gaya filsafatnya Nietzsche ini tentang mengiyakan hidup, tetapi ketika dia berbicara tentang eksistensi malah dia harus mendekatkan ke pengiyaannya itu. Coba kita contohkan yang seperti yang tadi itu, karena mengiyakan hidup ini akan melahirkan yang namanya mentalitas Buddha. Padahal ini kan ditolak oleh mentalitas Buddha, karena manusia itu harus melahirkan spiritual power kayak gitu. Nah, ketika tadi juga dijelaskan dia membenci agama, dia membenci sosialisasi, demokrasi, berarti kan dia tidak mengiyakan itu, Pak. Ini kan bertolak belakang dengan gaya filsafatnya dengan eksistensialisme. Oke, jadi mengiyakan hidup itu jangan menipu dirimu. Agama, demokrasi, dan lain itu menipu dirimu. Kamu disuruh ikut apa maunya orang banyak. Mengiyakan hidup itu kalau kamu pinginnya apa, ya itu. Jadi, dan Nietzsche ngasih tentang agama, tentang mentalitas Buddha ini karena inilah nanti yang sering bikin kamu tertipu, bikin kamu tidak mengiyakan hidupmu. Sebenarnya kamu pingin gini, tapi yo kok masyarakat yang kayak gini dianggap jelek ya, akhirnya terus kamu mundur. Tapi aku pingin gini, tapi kok di agama ada dalilnya ya aku tidak boleh gini, terus kamu mundur. Jadi ini yang bikin kamu menidakkan hidup akhirnya. Mengiyakan hidup itu ya wis apa adanya, dirimu ekspresikan, apa keinginanmu lampiaskan, apa cita-citamu wujudkan. Nah, yang tadi ditidakkan oleh Nietzsche dalam arti diwanti-wantikan untuk ditolak oleh Nietzsche adalah sering-sering sistem moral, sistem sosial, sistem budaya, sistem agama di masyarakat bikin kamu tidak bisa mengiyakan hidupmu, bikin kamu sebenarnya aku ingin gini tapi kok yo agama tidak mengizinkan ya. Aku ingin gini tapi kok dianggap nggak sopan ya. Aku ingin gini kok dianggap melanggar adat ya. Jadi kamu nggak bisa akhirnya mengiyakan hidup. Terpaksa kamu ingkari keinginanmu, kamu ingkari will to powermu. Nah, itu yang dimaksud mengiyakan hidup oleh Nietzsche. Arahnya ke situ. Ada lagi? Ayo, yang belakang dulu sebentar. Tapi seakan-akan Nietzsche itu menolak sistem ya, terus kemudian dia juga bisa setuju dengan prinsip-prinsip kenegaraan seperti demokrasi. Kemudian sebenarnya ada sih konsep negara ideal. Enggak, Nietzsche nggak pernah ngomong itu, tapi nanti model Nietzsche ini diadopsi oleh Hitler. Jadilah nazisme. Dengan will to power-nya, dengan merasa dirinya lebih unggul, lebih kuat, lebih luar biasa. Kita tahulah seperti apa kiprahnya Hitler. Dia merasa rasnya lebih unggul, yang lain semua di bawah dia. Bahkan Yahudi yang dianggap inferior dibantai habis-habisan oleh Hitler. Dia sangat nanti kalau kamu baca Mein Kampf-nya Hitler bandingkan dengan Dus Pranzaratustra, akan banyak kelihatan bahwa Hitler sangat terpengaruh oleh Nietzsche yang tentang negara. Tapi Nietzsche sendiri nggak pernah ngomong itu. Dia hanya melihat sistem apapun, termasuk yang namanya negara, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, yang bagi dia menghalangi ekspresi diri seorang individu, sistem itu harus dilawan. Orang harus keluar dari sana untuk mewujudkan hasrat will to power-nya. Itu aja. Ya Mas.
Ya, yang pertama gini Pak, dari gaya berpikir filsafat Nietzsche. Yang pertama kan dia gagasannya itu kan seakan-akan seperti yang dijelaskan Bapak kan melompat-lompat, tidak sistematis. Tapi saya lihat dari penjelasan Bapak itu sepertinya ini kan tetap dari Nietzsche semua. Jadi saya lihatnya ini kok sistematis, ini bagaimana ini? Ya, yang mensistemkan para pembahasnya Nietzsche. Yang pertanyaan berikutnya kemudian terkait dengan konsep moralitas yang dibangun oleh Nietzsche. Dia kan menyebutnya bahwa apa yang disebut moral itu kan sebetulnya hanya buatan manusia. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang permanen. Sehingga ini kan kemudian akan menciptakan diri individu yang kacau. Sehingga oh ini hak saya, oh ini hak saya. Ini kan anti kemapanan. Ini bagaimana? Ini sebetulnya Nietzsche ini mau diarahkan kemana sahabat yang seperti ini. Kemudian terkait dengan berikutnya terkait dengan konsep moralitas Tuhan dan Buddha. Ini kan sebetulnya berbicara masalah moralitas, baik itu berada pada posisi Tuhan maupun Buddha. Ini kan sangat kompleks sebetulnya. Taruhlah misalnya seperti kasus korupsi, misalnya itu kan sebetulnya adalah konsep moralitas, walaupun sifatnya agak sedikit egois. Ini sebetulnya ini apakah kita harus melompat ke sana? Oke. Misalnya, kemudian Tuhan itu kan sebetulnya terkait dengan transcendental. Jadi kan Tuhan itu kan sebetulnya selama ini didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu. Itu Tuhan. Tetapi kan Nietzsche malah menyebutnya, wah itu hanya sebatas konstruksi. Baru kemudian ini saya coba kaitkan dengan filsafat lainnya tentang ketuhanan. Aristoteles misalnya dia kan dalam teori kausalitasnya kemudian dia menyebutkan bahwa ternyata walaupun Aristoteles tidak menyebutnya itu Tuhan, tetapi bagi dia ada yang menjadi dasar segala sesuatu, yang menjadi penggerak utama dari seluruh alam semesta ini. Ini kan kemudian ini bagaimana nih? Kalau ditinjau kita mencoba memposisikan diri pada pemikiran Nietzsche, Tuhan yang jelas tidak ada. Karena bagi Nietzsche ya, ini hanya sebatas konstruksi. Walaupun pada hakikatnya pada saat Nietzsche mengatakan ini konstruksi, sebetulnya ini Nietzsche sedang membangun konstruksi yang lain. Maka pertanyaannya, ini solusinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut pandangan Bapak sendiri Tuhan itu ada? Oke, masuk harus tanya aku kurang jelas. Aku bertuhan apa nggak bertuhan? Secara nanti saya hari ini hanya juru bicaranya Nietzsche, saya tidak percaya. Oke. Ini jadi Nietzsche lagi nih, jangan ditanyain. Bagi Nietzsche tidak ada sistem. Nietzsche adalah pengagum Darwinian, struggle for the fittest. Jadi monggo, kamu mau tempur, mau tawuran monggo, tapi yang kuat yang akan menang. Kalau kamu mentalitas budak, kamu akan dijajah, kalah, dan jangan ngersuloh kalau kamu dijajah, karena kamu memang lemah. Itu yang ada di pikirannya Nietzsche. Kamu kok gitu, katanya memang kenyataannya hidup itu gitu ya. Kamu yang kalah itu terus biasanya bikin sistem moral abu-abu, kan kalah itu tinggi, kalah itu tenang aja, Nietzsche kafir, nanti masuk neraka itu. Karena kita kalau bagi Nietzsche mentalitas kalah, mentalitas Buddha. Dunia ini isinya hanya pertarungan itu aja. Ada orang yang bisa mengekspresikan will to power-nya dengan segala kekuatannya, ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Ini nanti biasanya terus bikin sistem moralitas sendiri. Jadi bagi Nietzsche maka jadilah Superman. Setiap orang kalau bisa jadi Superman kalau bisa. Dan nanti kalau tabrakan, nanti chaos, nanti ya biar aja chaos. Loh ya, kan, nanti akhirnya chaos kan jadi tertib lagi dan ya itu tadi struggle for the fittest. Yang kuat yang akan menang, yang lemah akan kalah dan dijajah. Sadar atau enggak apapun bentuk penjajahannya. Ya kalau modelnya Hitler terus jadi fisik, jadi pembantaian. Tapi hari ini mungkin polanya sebenarnya sama, cuma kamu nggak sadar aja bahwa sebenarnya yang kuat sebenarnya yang sedang menguasai kita. Entah kuat dari sisi moralitas, entah kuat dari sisi keilmuannya, entah kuat dari sisi apanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tentang Tuhan. Ini saya memang tidak percaya, kan tadi tak bilang sejak umur 23 tahun dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya harus dia Pak. Dan banyak yang percaya juga banyak. Dan biasa saja kalau di filsafat ada yang percaya, ada yang tidak percaya.
Tidak apa-apa, tidak percaya. Kalau kamu tanya saya, semua argumen filsafat yang membuktikan Tuhan itu ada kelemahannya. Termasuk Aristoteles yang kamu sebut tadi, itu dikritik habis. Dan kritiknya banyak tentang itu. Kapan-kapan kalau kita masuk sesi filsafat ketuhanan. Makanya saking putus asanya kan sampai bilang, sudahlah, nggak usah dibahas filsafat Tuhan itu. Itu urusannya kamu percaya apa nggak percaya kok. Sisakan aja sebagian kecil dari dirimu kalau memang kamu percaya untuk kepercayaan ini. Iya, itu Immanuel Kant. Jadi ya, ada 6 kan argumen besar untuk membuktikan Tuhan, termasuk teleologis model Aristotelian itu, dan sudah banyak dikritik yang model itu. Itu bagi yang percaya Tuhan. Kalau Nietzsche tidak melihat itunya, Nietzsche melihat bahwa Tuhan itu selalu historis sifatnya, selalu pemahaman manusia tentang sesuatu yang namanya Tuhan itu. Buktinya toh macam-macam. Buktinya toh Aristoteles punya konsep gini, orang itu kan konstruksi ini Aristoteles yang ada di kepala Aristoteles. Filosof lain membuktikannya pakai argumen yang berbeda lagi. Filosof lainnya pakai argumen yang beda lagi. Maka bagi ternyata dia konstruksi manusia juga ternyata. Ternyata bagi Nietzsche tidak ada yang di luar manusia, itu tidak ada. Semua yang di luar manusia itu yang membunyikannya manusia. Semua yang di luar manusia itu yang bikin manusia. Tentang surga, neraka atau macam-macam itu semua tentang manusia. Sehingga kalau dibahas pakai filsafat itu mesti pro kontra luar biasa. Mesti pertarungan argumen, dan sampai sekarang masih belum selesai. Masih ada pro dan kontra. Para filosof juga masih taruh. Orang kosmo sudah nggak masuk itu lagi, mungkin karena dianggap sudah itu memang urusan kepercayaan masing-masing. Nggak akan ketemu kamu kosmo perdebatan tentang Tuhan ada atau tidak ada. Diskusi itu dianggap sudah selesai tanpa ada keputusan jelas. Ya, di filsafat memang tidak ada keputusan jelas. Jadi bukti paling otentik bahwa Tuhan itu ada apa sih itu tidak ketemu. Kalau di agama kan kamu banyak ngomong itu, buktinya A, B, C, D itu semua sudah dibantah dalam filsafat. Pertarungan antara yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Ini kan sebenarnya memang pangkalnya adalah percaya atau tidak percaya. Saya kan sebenarnya percaya pada Tuhan itu kan karena kita percaya pada Nabi Muhammad kan. Lewatnya kan Nabi. Kita tidak pernah langsung ketemu Tuhan, dapat wahyu Tuhan. Awalnya juga percaya kan, percaya. Dan momen pewahyuan dari Allah pada Muhammad kan itu momen subjektifnya Nabi. Terus kita percaya bahwa Nabi memang benar-benar dapat wahyu dari Allah. Kan itu aja yang membedakan kita seorang Muslim dengan yang non-Muslim. Cuma bedanya di situ. Sama orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu benar-benar adalah kalimatnya Allah, dia adalah anaknya Allah. Sebenarnya sama kayak gitu urusannya. Katanya kan, wis capek aku diskusi tentang Tuhan, wis mau percaya apa enggak gitu aja. Nah kalau Nietzsche melihat sisi bahwa Tuhan ini sering bikin manusia lemah. Tuhan yang menyejarah yang ada di kepalanya manusia itu sering bikin manusia jadi pasif, sering bikin manusia jadi tergantung, sering bikin manusia jadi nggak tangguh. Dan sebenarnya Nietzsche bukan orang pertama, banyak. Minggu depan kita akan ngomong sama Sartre, lebih dahsyat lagi ateisme dibandingkan cuma Nietzsche. Jadi dia tidak percaya tentang Tuhan. Ya kalau yang percaya Tuhan ya kemarin eksistensialis yang Kierkegaard itu yang percaya Tuhan. Hari ini kita sudah masuk yang tidak percaya Tuhan. Jadi itu. Kalau kamu tanya sistem, tidak ada itu. Kalau Nietzsche bilang, kalau kamu simpulkan sistem, Nietzsche sendiri sangat anti sistem. Dan pikirannya saya bilang tadi mengenai kayak Quran, loncat-loncat, habis ngomong apa dia ngomong apa. Kalau di sini kelihatan ada sistemnya, yaitu kan untuk memudahkan penjelasan. Kalau tak bikin loncat-loncat apa adanya dari bukunya Sartre, kamu punah. Jadi modelnya gitu. Oke? Ada lagi? Terakhir ya Mas. Jadi kan tadi di awal dijelaskan bahwa manusia ini punya narsistik, personality, segala macam, dan cara bacanya juga kemudian berpikirnya adalah hermeneutik spesies. Ini cukup, kalau dari penjelasannya kan cukup berpengaruh terhadap beberapa seperti bagaimana dia melihat urusan moral dan lain sebagainya. Tapi menarik kalau tadi disebutkan tentang mentalitas Dionysian dan mentalitas Apollonian.
pertanyaannya apakah ada pengaruh ini terhadap ini? Misalnya soalnya kan kalau di jelasan tadi kan hampir semuanya Dionysian. Ada nggak yang Apollonian yang itu mempengaruhi pemikiran Nietzsche dari beberapa itu, jadi argumen dan motivasinya dan sebagainya? Kalau di Nietzsche Apollonian tidak apa-apa asal Apollonian bikinanmu sendiri. Aturan, norma, tata tertib, gaya hidup yang kamu bikin sendiri. Kamu bakukan untuk dirimu sendiri. Itu hasil karyamu sendiri. Itu Apollonian tidak apa-apa. Apollonian yang merupakan buah dari Dionysian kan itu. Jadi dari hasil ekspresi bebas kreatifmu melahirkan aturan, melahirkan harmoni, melahirkan tata tertib dalam hidupmu sendiri, nggak apa-apa. Dan model dialektika harmonis antara Dionysian dan Apollonian ini adanya di Yunani pra-Sokrates kalau di pikirannya Nietzsche. Sebelum Sokrates itu orang sangat ekspresif menjelaskan ide-ide kefilsafatannya sehingga terus membentuk sistem tapi sangat individual. Setiap orang punya ide sendiri-sendiri. Yang satu bilang alam ini dari air, yang satu yang ini dari api. Itu kan ekspresi diri masing-masing orang. Dan silahkan aja suka-suka tiap orang. Dan masing-masing sesuai sistemnya sendiri-sendiri. Tapi begitu datang Sokrates, mulai dibikin batas. Yang kayak gini nggak boleh, ini nggak rasional. Yang kayak itu Sokrates, mulai ngatur-ngatur orang lain. Dan itu dibenci oleh Nietzsche. Apakah narsistis, penyakit jiwa yang ada di Nietzsche itu mempengaruhi pemikirannya? Mungkin ada pengaruhnya kalau mungkin kita masuknya dari sisi hermeneutiknya. Jadi karena kalau kamu bisa menggambarkan atau keluarkanlah sosok yang seperti digambarkan Nietzsche ini, seandainya ada orangnya, maka mungkin orang ini orang yang sangat dalam tanda petik sombong, angkuh, merasa dirinya besar, merasa dirinya penguasa, merasa mungkin orang dengan karakter seperti ini. Tapi bagi Nietzsche orang seperti inilah Superman dibandingkan orang yang rendah hati. Nama lain dari rendah diri sebenarnya cuma dikasih istilah yang berbeda. Minder, suka ngalah, tidak bisa komplain, tidak bisa protes, manut aja kata orang lain. Justru yang budak. Jadi orang harus agak angkuh, agak selfish, ngurusi dirinya sendiri, mewujudkan mimpinya sendiri. Sebenarnya setiap orang harusnya seperti ini kalau dia ingin disebut otentik. Kenapa kita tidak seperti itu? Berarti mentalitas kita masih mentalitas budak. Kamu nggak sadar sebenarnya kamu didominasi atau dikuasai orang lain. Yang bermain dalam hidup kita adalah tafsirnya orang lain, bukan tafsir kita sendiri. Mungkin kita kiblatnya ke tokoh siapa, ke ulama siapa, kiai siapa, dosen siapa, ilmuwan siapa, biasanya gitu. Tapi kita tidak otentik jadi diri kita sendiri. Itu Nietzsche. Oke ya, saya kira itu Nietzsche. Dibaca aja bukunya menarik sebenarnya. Ya saya menjelaskannya sangat basic karena nanti saya bilang sangat banyak orang menafsirkan Nietzsche. Coba baca misalnya ada buku yang judulnya Nietzsche dan Islam, ada Nietzsche dan agama, ada yang judulnya religiusitas dalam pemikiran Nietzsche. Banyak orang nafsir. Dan ini keuntungan dari model aforismenya Nietzsche. Orang bisa menafsirkan kemana saja. Ada yang saya bilang sebenarnya Nietzsche itu tidak ateis. Dia hanya anti Tuhan yang ada di pikirannya manusia. Itu nanti ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi yang ada di pikiran kita kan bukan Tuhan yang sejati, karena Tuhan itu harusnya di luar jangkauan pikiran kita. Begitu kita coba jangkau pakai akal, pasti itu bukan Tuhan. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Dan seterusnya. Itu menariknya Nietzsche. Oke, minggu depan kita ngomong yang lebih, bagi saya lebih ateis lagi, yaitu yang Paul Sartre. Syukur-syukur bisa agak menyinggung sedikit pasangan hidupnya Simone de Beauvoir. Kalau waktunya nyampe. Kalau enggak ya kita ngomong Sartre aja kan agak panjang. Oke ya, saya kira itu. Silahkan diambil hikmahnya untuk hidupnya sendiri-sendiri. Ya kan, hikmah itu kan gitu. Dari sekian banyak pemikiran, mungkin ada 1-2 mutiara, ada 1-2 hikmah yang bisa kamu ambil dan bisa kamu manfaatkan untuk hidup.
Karena al-hikmah itu dolatul mukmin, hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Temukan itu di mana saja, termasuk dari mulutnya seorang mixer. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan kita hikmah-hikmah atau dapat mengantarkan kita menjadi Superman dan man-man lainnya tadi. Kemudian sebelum ditutup, kami mengundang kembali teman-teman untuk hadir dalam acara launching bedah buku Apa Kabar Islam Kita pada Sabtu 8 Maret besok, tepatnya setelah Isya jam 8-an lah. Itu akan dibedah oleh yang terhormat Bapak Dr. Waryono Abdul Ghafur, Dekan Dakwah Universitas Kalijaga bersama Mas Yasir Arafat. Itu saja. Terima kasih. Monggo kita tutup bersama-sama dengan takbir Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.